يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan, tidak ada yang dapat memberikan hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah Rabb kita, zat yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah adalah zat yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang darinya Allah berikan pasangan. Kemudian dari keduanya Allah karuniakan keturunan yang banyak, laki-laki dan wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas diri-diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya dengannya Allah akan perbaiki amalan kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ya'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ketahuilah sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, firman Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruknya amalan adalah yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap yang diada-adakan adalah kebidahan. Wa kullu bid'atin dalalah. Dan kebidahan dalam agama adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Dan kesesatan itu tempatnya adalah di neraka. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk dapat duduk di dalam majelis ilmu, majelis yang di dalamnya insyaallah kita dapat mendengarkan firman Allah, hadis Nabi, dan aqwalus salaf, ucapan-ucapan para salaf terdahulu. Yang perlu kita ketahui ayuhal ikhwah, nikmat ini seringkali baru dirasakan di saat nikmat tersebut tercabut pada diri kita. Maka selagi Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ini kepada kita, syukurilah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kami akan tambahkan nikmat untuk kalian. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid, ada beberapa pertanyaan yang jadi PR buat ana pada pertemuan sebelumnya. Pertanyaan pertama yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mengobati syubhat, dan di dalam firman Allah alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid, di sini ada dua makhluk yang diperintah. Siapa kedua makhluk tersebut? Jadi untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengobati syubhat? Syubhat adalah penyakit yang ada pada diri manusia, yaitu kerancuan pemikiran. Dan obatnya adalah dengan ilmu.
obatnya adalah dengan ilmu. Semakin kita memahami sesuatu, maka syubhat itu akan terurai dengan sendirinya. Kesalahpahaman kalau bisa dikatakan. Salah memahami sesuatu itu adalah syubhat. Dan syubhat ini ya ikhwah kadangkala merupakan sesuatu yang kualitasnya ringan, ada yang kualitasnya berat. Dan ringan dan beratnya syubhat ini juga tergantung dari kemampuan seseorang untuk melihat hal tersebut. Jadi tingkat keilmuan dia akan mempengaruhi syubhat itu sendiri. Sebagai contoh, kesalahpahaman kalau misalkan Bapak Ibu dalam ilmu matematika saja. Misalkan ada seseorang yang ditanya 1 tambah 2 kali 1 atau 1 tambah 2 kali 3 itu berapa? 1 tambah 2 kali 3. Kalau dia sudah memahami bahwa 2 kali 3 itu harus didahulukan, perkalian didahulukan daripada penambahan, dia akan katakan jawabannya berapa? 7. Tapi ketika dia tidak tahu, dia akan mengatakan bahwa jawabannya adalah 9. Apa yang membedakan yang satu jawab 7, yang satu jawab 9? Sebuah ilmu sederhana bahwa perkalian didahulukan daripada pertambahan. Nah, dalam ilmu agama, ini untuk memudahkan pemahaman, dalam ilmu agama pun demikian. Kadangkala suatu masalah si A memandangnya demikian, si B memandangnya berbeda. Si A memandang bahwa apa yang dia lakukan benar. Ya, ini kan susunannya tambah dulu baru kali. Versi dia. Tapi pada hakikatnya yang benar itu misalkan pendapat siapa? Si B. Kenapa si B bisa tahu daripada si A? Karena si B punya ilmu tentang cara untuk menambah dan mengali, mana yang harus didahulukan. Nah, dalam ilmu agama pun demikian sama. Jadi bertambahnya ilmu itu akan semakin mudah bagi seseorang untuk mengurai syubhat. Bertambahnya ilmu akan semakin mudah bagi seseorang mengurai syubhat. Tetapi bukan jaminan dia aman dari syubhat. Karena kadang orang merasa, saya kan sudah berilmu, saya bisa dong masuk ke dalam perkara-perkara yang penuh dengan syubhat. Kita mungkin punya ilmu untuk membantah syubhat-syubhat sederhana. Belum tentu syubhat-syubhat yang levelnya berat kita mampu untuk mengurainya. Nah, seringkali seseorang itu merasa jumawa dengan keilmuan yang dia miliki. Kemudian dia tenggelamlah dalam lautan syubhat. Akhirnya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kenapa? Udah tenggelam dalam lautan apa? Lautan syubhat. Dan ini banyak terjadi ya ikhwah. Biasanya orang yang terjerumus dalam lautan syubhat ya karena merasa dirinya pintar. Akhirnya dia berenang di dalam lautan tersebut padahal ombaknya sangat deras. Dia biasa berenangnya di kolam renang, ini masuk ke laut, samudra lagi. Jadi nggak sanggup, akhirnya ya tenggelam. Bagaimana mengobati syubhat dengan ilmu? Tetapi syubhat ini bukan untuk didatangi. Ya kalau datang selesaikan, tapi bukan untuk didatangi. Maka kenapa para ulama terdahulu sering menasihati kita dan ulama di zaman sekarang hati-hati dari syubhat. Makanya tidak ada istilah dalam agama kita ini ambil baiknya buang buruknya. Dalam menuntut ilmu agama itu kita sebelum kita mengambil baik dan buang buruk itu kita harus selektif dulu kepada siapa kita mengambil ilmu. Nggak bisa langsung punya prinsip ambil baik buang buruk tanpa diseleksi dari mana kita ambil ilmu. Kenapa demikian? Karena kalau kita tahu semua yang baik dari yang buruk daripada yang menyampaikan, maka lebih baik kita yang bicara, dia yang mendengarkan. Toh kita yang lebih tahu mana yang baik dari yang buruk. Kenapa harus kita mendengarkan dia? Kalau misalkan ini dijadikan prinsip dasar dan satu-satunya adalah menimbang atau menuntut ilmu, ambil baik buang buruk dari mana aja kita dengerin. Dalam syariat Islam, dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah enggak seperti itu. Sebelum kita ambil baik buang buruk, kita harus selektif terlebih dahulu. Ya. Di mana kita mengambil ilmu. Kata Imam Al-Auza'i, "Innama hadzal ilmu din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian ambil agama kalian. Setelah kita seleksi, ya manusia. Yang namanya pendakwah manusia, ada salah, ada benar, ada khilaf. Manusia.
Tidak boleh kita fanatik buta. Maka ketika kita sudah seleksi mana yang menyampaikan firman Allah, hadis Nabi sesuai dengan pemahaman salaful ummah, setelah itu ingat satu poin, bahwa dia bukan sosok yang maksum dari dosa. Jangan fanatik buta. Jadi setelah kita seleksi, tahap keduanya jangan fanatik. Jangan fanatik. Tapi kalau tidak kita seleksi, bahaya. Kenapa? Karena tadi syubhat itu bisa masuk dalam momentum yang begitu banyak. Akhirnya kita tenggelam dalam lautan syubhat. Dalam lautan syubhat. Kenapa kok orang bisa menyebarkan syubhat padahal dia tahu mana yang benar dari yang salah? Banyak faktornya. Ada yang karena harta, ada yang karena tahta, ada yang karena ingin menjadi seorang pemimpin, ingin menjadi tokoh yang diagungkan. Kadang syubhat-syubhat itu menyebar. Maka berhati-hatilah dari syubhat. Terus belajar, tapi jangan menantang. Kayak orang belajar berenang tapi jangan nantangin ombak gitu. Ya, bahasa mudahnya seperti itu. Insyaallah bisa dipahami nih. Baik, yang kedua, alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Ini berarti dalam surat Qaf ya. Dalam surat Qaf ayat 20 berapa nih? Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Ayat 24. Alqiya fi jahannam kulla kafarin anid. Ya, alqiya ini siapa yang diperintahkan? Maka para ulama menyebutkan ini kembali kepada ayat ke-21-nya. Sa'iqu wa syahid. Yang dimaksud di sini adalah kedua malaikat yang menjadi penggiring dan juga yang menjadi saksi. Jadi mereka berdualah yang ditafsirkan dalam perintah ayat ke-24 ini, yaitu malaikat yang mengiring, menjadi penggiring manusia dan malaikat yang menjadi saksi saat itu. Jadi dua malaikat tersebutlah yang dimaksud dalam ayat ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada keyakinan bahwa kebangkitan manusia berasal dari tulang ekor. Mohon penjelasannya. Jadi ada hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Kullu ibni Adam ya'kuluhu at-turab illa ajibadz dhanab. Minhu khuliqa wa fihi yurakkab." Setiap Bani Adam itu akan termakan oleh tanah, kecuali ajbudz dhanab. Ajbudz dhanab ini adalah tulang ekor. Minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Darinya lah diciptakan dan darinya lah akan dibangkitkan. Jadi tulang ekor inilah yang menjadi pangkalnya. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Walaisa minal insani syai'un illa yabla." Tidaklah pada tubuh manusia itu segala sesuatu kecuali dia akan punah, akan hancur. Illa 'azman wahida wa huwa ajbudz dhanab. Kecuali satu tulang yang akan tetap ada, yaitu ajbudz dhanab, tulang ekor. Wa minhu yurakkabu al-khalqu yaumal qiyamah, dan darinya lah akan disusun makhluk di hari kiamat kelak. Jadi kalau ada pertanyaan apakah keyakinan kebangkitan manusia berasal dari tulang ekor? Naam, betul. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim termasuk dalam hadis yang sahih. Dan Nabi SAW itu disebutkan apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berucap dengan hawa nafsu melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan hari kebangkitan. Saya pernah mendengar dari sebuah kajian bahwa kelak manusia akan dibangkitkan di sekitar Palestina pada Yaumul Mahsyar nanti. Bagaimana dengan hal tersebut? Ini ada pertanyaan serupa kepada Syekh Al-Fauzan. Syekh, apakah betul nanti kita akan bahwa kita nanti akan dibangkitkan di Palestina? Kata Syekh, Allahu a'lam, nanti engkau akan coba katanya. Tapi tidak ya, maksudnya beliau bersenda gurau di jawaban pertamanya kemudian menjelaskan apa yang menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil yang ada. Dan dari apa yang Anda coba cari jawaban dari pertanyaan ini, itu jawaban terbaik ada dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya.
Ini memperjelas banyak dalil yang berkaitan dengan hal tersebut. Karena ketika mengumpulkan dalil ada pertanyaan, ini yang betul yang mana? Awalnya Anda coba mengumpulkan dalil-dalil berkenaan dengan hal itu. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW bersabda, "Asy-Syam ardul mahsyar wal mansyar." Asy-Syam, negeri Syam. Negeri Syam ini tidak hanya Palestina, termasuk di dalamnya untuk saat ini Suriah, Yordania dan Lebanon. Itu di negeri Syam ya. Asy-Syam ardul mahsyar wal mansyar. Syam itu adalah tempat berkumpul, ardul mahsyar wal mansyar, dan tempat berpencar. Ini dalil pertama. Ketika kita hanya baca satu dalil ini, kita akan katakan, oh iya berarti nanti manusia akan dibangkitkan di hari kiamat di padang mahsyar. Itu tempatnya di mana? Di negeri Syam. Kalau hanya berpatokan kepada satu dalil ini. Kemudian ketika baca dalil yang lain, Nabi SAW bersabda di dalam Sahih Al-Bukhari, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardi bayda afra." Manusia kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat di atas tanah bayda afra. Bayda afra ini tidak putih banget, tapi putih kemerah-merahan. Kaqursatin naqi. Seperti khubz yang bersih sekali gitu. Khubz ini roti, tahu roti? Ya dalam bahasa Arab sebutnya khubz. Roti itu kalau dari tepung kan putih ya. Itu kaqursatin naqi kata Nabi. Seperti roti yang putih bersih lah. Kemudian Sahal mengatakan, perawi hadis, "Laisa fiha ma'lamun li ahad." Tidak ada tanda apapun di tanah tersebut. Ini tidak ada bangunannya, tidak ada gunungnya, tidak ada pohonnya, tidak ada tanda apapun. Dan disebutkan dalam dalil yang lain, diberi nama tempat tersebut adalah As-Sahirah. As-Sahirah. Bagaimana cara menggabungkan di antara dua dalil ini? Dalil yang pertama mengatakan bahwa Asy-Syam ardul mahsyar. Negeri Syam adalah tempat berkumpul, ardul mahsyar. Tanah mahsyar. Dalil yang lain menyebutkan bahwa kita nanti akan dibangkitkan di atas tanah yang dia putih kemerah-merahan, jernih, luar biasa, bahkan tidak ada tanda apapun. Tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada pohon melompong. Bagaimana cara menggabungkan di antara dua dalil ini? Bahkan ada dalil yang lain yang mana Allah berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar." Hari di mana digantikan tanah yang ada dengan tanah yang lain. Begitu juga dengan langit. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dan saat itu di padang mahsyar manusia akan menghadap Allah Zat yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Bagaimana cara menggabungkan di antara dalil-dalil ini? Maka penjelasan dari Al-Imam Al-Qurtubi alhamdulillah bisa menjawab iskal yang ada. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan al-hasyr itu adalah al-jam', berkumpul. Yang mana al-hasyr ini terjadi sebanyak 4 kali. 2 di dunia dan 2 di akhirat. Hasyaran kata beliau. 2 di dunia, wa hasyaran fil akhirah, dan 2 hasyar di akhirat kelak. Hasyar di dunia yang pertama kata beliau adalah ketika orang-orang Yahudi dikeluarkan menuju tempat mereka berkumpul. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim liawwalil hasyr." Liawwalil hasyr. Inilah al-hasyr pertama yang terjadi di dunia, yaitu saat orang-orang Yahudi mereka diusir, dikeluarkan dari kota Madinah Al-Munawwarah. Inilah al-hasyr yang pertama di dunia. Kemudian al-hasyr kedua adalah sebelum terjadinya hari kiamat di penghujung kehidupan dunia, yaitu ketika api yang amat luar biasa keluar dari negeri Yaman, dari Aden, menggiring manusia yang saat itu masih ada, masih hidup, hingga berkumpul di padang
mahsyarnya mereka, tempat mereka berkumpul yang berada di negeri Syam. Jadi negeri Syam adalah tempat berkumpulnya manusia, ardul mahsyar. Itu terjadi di penghujung kehidupan dunia sebelum terjadinya hari kiamat. Sebelum terjadinya hari kiamat. Ini adalah peristiwa mahsyar kedua di dunia. Yang pertama tadi saat keluarnya orang-orang Yahudi. Yang kedua adalah saat di akhir kehidupan dunia sebelum terjadinya hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah setelah hari kiamat terjadi, setelah dibangkitkan manusia dari kubur, maka mereka akan berkumpul di padang mahsyar. Dan padang mahsyar yang dimaksud inilah yang disebut dalam hadis yang tadi. Ala ardi bayda'a afra yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Manusia akan dikumpulkan di hari kiamat kelak. Itu di tanah yang berwarna putih kemerah-merahan, yang tidak ada ma'lam, tidak ada tanda sama sekali. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard, hari di mana diganti tanah dengan tanah yang lain. Ini adalah peristiwa mahsyar yang terjadi yang ketiga atau yang pertama di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya kalian akan dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurla. Kalian akan dikumpulkan dalam kondisi apa? Telanjang bulat, tidak beralas kaki. Ketika Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, mereka telanjang bulat, ini bagaimana satu saling melihat dengan yang lain? Al-amru asyaddu min dzalika ya Aisyah. Saat itu momentumnya itu lebih besar dari apa yang kita prasangkakan. Jadi jangankan hari kiamat, saat berkumpul di padang mahsyar, sekarang aja kalau ada gempa 7,5 misalkan, kira-kira orang ada yang mulir, situ telanjang tuh, keluar dari rumahnya, dari kamar mandi, ada gak yang akan seperti itu? Gak, semua fokus dengan apa? Menyelamatkan apa? Menyelamatkan diri. Apalagi di hari kiamat. Apalagi di hari kiamat. Ini yang ketiga kata beliau, atau yang kedua, yang pertama di akhirat. Dan yang kedua adalah hasyrul muttaqina ilal jannah. Saat dikumpulkannya al-hasyr, orang-orang yang bertakwa ke dalam surga. Allah berfirman dalam surat Maryam, yauma yahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Yauma yahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Hari di mana dikumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Ar-Rahman, berbondong-bondong mereka. Jadi ini penjelasan yang dapat mengurai iskal yang ada. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, peristiwa mahsyar ini terjadi 4 kali, 2 di dunia dan 2 di akhirat. 2 di dunia ini, yang pertama adalah saat keluarnya orang-orang Yahudi ketika diusir dari Al-Madinah karena pengkhianatan mereka. Yang kedua adalah di akhir dari kehidupan dunia sebelum terjadinya hari kiamat, saat digiringnya manusia dengan api yang berasal dari Aden. Jadi manusia itu berbondong-bondong. Ketika ada api dari Aden, mereka berbondong-bondong. Selamatnya di mana? Di negeri Syam. Mereka berkumpul, orang yang masih hidup saat itu nanti berkumpul di Ardi Syam. Jadi bukan hanya Palestina, tapi di negeri Syam. Spesifiknya di mana Allahu a'lam. Karena dalam dalil disebutkannya di negeri Syam. Dan nanti di hari kiamat, setelah dibangkitkan manusia, mereka akan berkumpul di padang mahsyar yang disebut dengan as-sahirah, Dan di sini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah kelak padang mahsyar yang disebut bahwa padang mahsyar tersebut adalah yang di hari kiamat ini, apakah sama dengan padang mahsyar yang sebelum hari kiamat, yaitu di negeri Syam? Maka yang rajih adalah berbeda. Karena Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana digantikan tanah dengan tanah yang lain. Jadi bukan yang sebelumnya. Sehingga yang rajih insyaallah adalah berbeda, bukan di negeri Syam yang dimaksud. Kalau di negeri Syam yang dimaksud adalah peristiwa mahsyar sebelum terjadinya hari kiamat. Dan yang keempat adalah yaitu peristiwa digiringnya, dikumpulkannya orang-orang yang bertakwa untuk masuk ke dalam
surga. Yauma yahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Dalam surat Maryam ayat ke-85. Jadi kalau tadi ditanya terkait dengan hari kebangkitan, saya pernah mendengar dari sebuah kajian bahwa kelak manusia akan dibangkitkan di sekitar Palestina pada yaumul mahsyar. Ini kurang tepat. Tetapi manusia akan digiring di hari kiamat, sebelum hari kiamat terjadi, di padang mahsyar yang dimaksud di sini di negeri Syam. Sebagaimana dalil Nabi, Asyam ardul mahsyar wal mansyar. Dan ini terjadi sebelum hari kiamat. Tapi ketika sudah dibangkitkan, maka nanti mereka akan dikumpulkan di sebuah tempat yang disebut dengan As-Sahirah. Dan wallahu alam, walaupun ada khilaf dalam poin ini, apakah itu juga negeri Syam nanti menjadi tempat berkumpulnya atau bukan, maka wallahu alam yang rajih adalah beda. Tanahnya beda dengan tanah yang ada saat ini. Dan tidak tepat juga bagi yang mengatakan manusia nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar itu di Arafah. Ya, itu tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hal tersebut. Insyaallah menjawab nih pertanyaannya. Jelas gak ya, ikhwah? Jelas insyaallah. Baik. Kita sekarang lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid. Apa judulnya di situ? Melalui perenungan terhadap alam. Baik. Thumma da'ahum ila an-nadhari fil 'alamil 'ulwi wa bina'ihi wa irtifaa'ihi wa istiwa'ihi. Jadi ini jika kita lihat sebelumnya dalam surat Qaf ayat ke-6 sampai ayat ke-8. Yang mana Allah berfirman, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya, dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun atau celah-celah sedikit pun, dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kukuh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah. Di sini da'ahum ila an-nadhari fil 'alamil 'ulwi wa bina'ihi wa irtifaa'ihi wa istiwa'ihi wa husnihi wal ti'amihi thumma ila al-'alamis sufli wa huwa al-ard. Kaifa basataha wa hayya'aha bil basti lama yuradu minha. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk melihat kepada dunia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah mengajak kita untuk bertafakkur tentang langit, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangunnya, Allah meninggikannya, Allah Subhanahu wa taala mengkondisikannya dalam keadaan yang begitu sempurna rata, dan bagaimana keindahannya, dan juga bagaimana kerapatannya, tidak ada celah sama sekali. Kemudian Allah pun mengajak kita untuk bertafakkur dengan bumi yang kita pijak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghamparkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkokohkannya dengan gunung. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali manfaat di dalamnya. Wa anbata fiha min kulli sinfin husnin asnafin nabat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya bumi tersebut menumbuhkan segala jenis tanaman, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, ala ikhtilafi ashkalihi wa alwanihi wa maqadirihi wa manafihi wa sifatihi, dengan segala macam perbedaan bentuk, warna, manfaat, sifatnya berbeda-beda. Bagaimana bisa tumbuh pohon mangga, bagaimana bisa tumbuh pohon pisang, bagaimana bisa tumbuh pohon durian, bagaimana bisa tumbuh segala macam. Warnanya beda, bentuknya beda, rasanya berbeda. Ini adalah sesuatu yang harus difikirkan oleh makhluk. Wa anna dzalika tabsirah, dan itu semua adalah sesuatu pelajaran bagi kita. Idza ta'ammalaha al-'abdul munib wa tabassara biha tadhakkara ma dallat 'alaihi mimma akhbarat bihi ar-rusul min at-tauhid wal ma'ad. فالناظر فيها يتبصر أولا ثم يتذكر ثانيا وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجوارحه.
Dan bagi seorang hamba yang dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mempelajari hal tersebut dan dia akan berfikir atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dari tauhid dan tentang terjadinya hari kiamat. Orang yang melihat dengan saksama hal tersebut, maka dia akan mempelajarinya terlebih dahulu. Kemudian dia akan mengingatnya. Dan hal tersebut tidak mungkin didapat kecuali dari seorang hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah dengan hati dan anggota tubuhnya. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang nampak oleh mata kita, yang nampak oleh panca indera kita, adalah sesuatu yang harusnya dapat kita pelajari. Kita bertafakkur bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Langit dengan ketinggiannya, dengan segala keindahannya. Begitu juga di bumi. Masya Allah, manusia yang Allah ciptakan, tumbuhan yang kita saksikan, ya, yang mana tumbuhan tersebut beraneka ragam. Ini kalau diperhatikan dengan seksama oleh orang yang punya ketundukan, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi sebuah nilai pembelajaran yang amat berharga bagi dia. Tidak mungkin semua keindahan ini datang tiba-tiba. Pasti ada yang maha mengaturnya. Ada sang penciptanya. Karena begitu rinci segala sesuatunya Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bayangkan jika di langit ada bolong sedikit saja. Kira-kira bagaimana kondisi bumi ini? Bagaimana kalau di bumi ini ada kesalahan saja dalam penciptaannya? Bagaimana kondisinya? Ya. Kalau misalkan kadar airnya bertambah saja, kadar airnya berkurang saja di bumi, ini akan menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Semua Allah ciptakan dengan begitu rinci. Nggak mungkin tidak ada penciptanya. Jadi kalau seseorang bertafakkur, melihat begitu luar biasanya alam ini Allah ciptakan. Dan Allah mengajak kita bertafakkur dengan yang terlihat di langit dan yang nampak di bumi. Ini luar biasa. Tidak mungkin kecuali ada yang menciptakan. Dan ini adalah Sang Maha Pencipta yang sangat luar biasa. Maka hamba tersebut akan semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan anggota tubuhnya. Maka nilai penghambaannya itu akan semakin tinggi karena dia tahu dia menyembah Allah Jalla Jalaluh, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Dia akan tunduk dan patuh karena dia menyembah Allah yang menciptakan segalanya. Dia akan bersyukur ketika menengok ke kanan ada orang yang menyembah patung. Dia akan bersyukur ketika menengok ke kiri ada orang yang menyembah binatang. Dia akan bersyukur ketika dia menengok ke sampingnya lagi ada orang yang menyembah makhluk, menyembah matahari. Allah berikan kenikmatan kepada dia untuk menyembah zat yang menciptakan segalanya ini. Ini nikmat yang luar biasa. Sehingga rasa syukurnya tersebut semakin membuat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak mungkin didapat kecuali dari orang yang memang mau dia untuk berfikir, mau merenung, mau bertafakkur. Kalau dia tidak mau melakukan hal tersebut, bukan tidak mungkin dia akan terjerumus dalam jurang syubhat pemahaman ateis yang menganggap dunia ini datang tiba-tiba. Bahkan orang yang berfikir itu banyak beraneka ragam. Ada orang yang berfikir tapi salah berfikir, akhirnya menafikan Sang Pencipta. Ada orang yang berfikir dengan pemikiran yang benar, menjadikan dia semakin bertakwa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita orang-orang yang berfikir untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Qaf berikutnya ayat 9 sampai 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubaraka fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil 'ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj." Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah.
Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang tandus. Seperti itulah terjadi kebangkitan dari kubur. Di dalam surat Qaf ayat 9 sampai 11 ini, thumma da'ahum ila tafakkuri fi maddati arzaqihim wa aqwatihim wa malabisihim wa marakibihim wa jannatihim. Kemudian Allah mengajak kita untuk bertafakkur dengan unsur yang menjadi sebab rizki bagi manusia. Makanan pokok bagi mereka, pakaian mereka, tunggangan mereka, dan juga kebun-kebun mereka. Apa itu semua? Unsur yang menjadi pondasi utama untuk itu semua, wa huwal ma. Sumber kehidupan itu adalah air. Alladzi anzala minas sama'i wa baraka fih, yang Allah turunkan dari langit, yang terdapat keberkahan di dalamnya. Hatta anbata bihi jannatin mukhtalafatat thamar wal fawakih, sehingga dapat menumbuhkan kebun-kebun yang mana di dalamnya terdapat buah-buahan yang beraneka ragam, hasil kebun yang beraneka ragam. Ma baina abyad wa aswad, ma baina abyad wa aswad wa ahmar wa asfar wa halwin wa hamid. Buah-buah itu ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang manis, ada yang asam. Buah macam-macam. Ada yang putih. Ya. Coba antum ketika buka buah itu dari cover luarnya, warnanya macam-macam tidak? Macam-macam. Ada rambutan, warnanya apa tuh? Putih. Ada mangga, warnanya apa? Kuning, hijau. Kemudian ada apa lagi? Ada yang hitam tidak? Kurma saja kurma, macam-macam tidak? Ada yang hitam, ada yang merah. Pernah lihat kurma warna merah? Pernah. Ada kurma warna merah, ada kurma warna hitam, ada warna coklat. Itu baru satu dari buah itu, satu buah saja. Bermacam-macam. Ada buah yang manis, ada buah yang asam. Rasanya berbeda-beda. Allah ciptakan itu semua. Wa bayyana dzalika ma ikhtilafi manabi'iha wa tanawwi ajnasiha. Wa anbata bihil hubub kullaha ala tanawwiha wa ikhtilafi manafi'iha wa sifatiha wa ashkaliha wa maqadiriha. Thumma afrada an-nakhla lima fihi min mawdhi'il 'ibrah wad dalalah allati la takhfa 'ala at-ta'ammuli fa ahya bihil arda ba'da mautiha. ثم قال كذلك الخروج أي مثل هذا الإخراج من الأرض الفواكه والثمار والأقوات والحبوب خروجكم من الأرض بعدما غيبتم فيها. وقد ذكر هذا القياس أمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا المعالم وبين بعض ما فيها من الأسرار والعبر. Dan lihat, tumbuh-tumbuhan tersebut berasal dari biji-bijian yang beraneka ragam, berbeda-beda. Ini kita suka berpikir, ini biji dari mana datangnya, awal muasalnya seperti apa. Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan itu semua. Sifatnya berbeda, bentuknya berbeda, warnanya berbeda, rasanya pun berbeda. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan penyebutan pohon kurma secara khusus, karena di dalamnya terdapat banyak sekali ibrah dari pohon kurma tersebut, dan juga pembelajaran yang amat luar biasa darinya. Ini pohon kurma ini luar biasa. Bahkan ada dalam proses jual beli itu, pohon kurma ini punya kekhususan dibandingkan buah-buah yang lain. Apa itu? Jual beli al-araya. Pernah dengar jual beli al-araya? Jual beli al-araya itu menjual kurma basah yang ada di pohon dengan kurma kering yang ada di darat yang sudah panen. Buah lain nggak boleh itu. Ini hukum khusus untuk buah kurma, dibolehkan. Tapi tidak boleh lebih dari 5 ausak. 5 ausak nih 300 sok kurang lebih. Kalau satu soknya tergantung ya. Kalau satu soknya 3 kilo, satu sok ini takaran kalau kita zakat fitrah itu kan satu sok. Ada yang versi 2,4, 2,7, ada yang 3 kilo. Kalau 3 kilo itu kali 300 berarti tidak boleh dari 900 kilo. Itu dibolehkan untuk menjual kurma basah yang masih di pohon dengan kurma kering. Buah lain nggak boleh. Karena apa? Karena banyak unsur ketidakjelasan kan. Mungkin panennya buruk, mungkin nanti jumlahnya nggak sesuai ya. Tapi khusus untuk pohon kurma ini dibolehkan. Kekhususan al-araya. Dia pohon kurma ini punya hal tersendiri yang berbeda dengan yang lain.
Bahkan dalam ayat Al-Quran banyak sekali kan kisah berkenaan yang terjadi dengan pohon kurma ini. Seperti kisahnya siapa? Maryam. Ketika Maryam menggoncangkan pohon kurma, ya, dalam momentum kelahiran siapa? Nabi Isa. Dan pohon kurma berbuah itu di musim apa? Musim apa? Puncaknya musim panas, pohon kurma itu berbuah. Jadi aneh kalau ada muslim ikut merayakan Natal 25 Desember dengan dalih, oh ini saya mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi siapa? Nabi Isa. Kan sering tuh di media sosial orang bilang, saya tidak merayakan Natal, kami hanya mengucapkan selamat merayakan kelahiran Nabi Isa. Mereka merayakan kelahiran Yesus, kami merayakan kelahiran Nabi Isa. Ini orang ini berarti mengiyakan mereka dan mengingkari apa? Al-Quran. Karena Al-Quran tidak mengatakan Nabi Isa lahir di penghujung tahun saat salju turun. Al-Quran menyebutkan Nabi Isa itu lahir saat puncak musim panas. Jadi perlu dipertanyakan keyakinan mereka. Dan ini ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu semua agar kita bertafakur. Dan kemudian Allah pun mengatakan di sini kadzalikal khuruj. Seperti itu juga kalian nanti akan dibangkitkan. Seperti si biji-bijian ini nih mengeluarkan tanaman. Nah, kita nanti akan dibangkitkan dari sana. Yang asalnya dari apa? Yang tinggal tersisa itu tulang ekor kita. Nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah dan bukan sesuatu yang sulit. Jika pohon dengan segala halnya saja bisa Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan, mengembalikan manusia itu bukan sesuatu yang sulit. Makanya kalau ada orang yang mengingkari al-ba'ats, hari kebangkitan, ini sebetulnya mencontoh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surat At-Taghabun ayat ke-7 Allah berfirman, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir itu beranggapan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Orang kafir. Dalam Al-Quran disebut mereka beranggapan mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Katakanlah demi Rabbku, demi Allah, kalian kelak akan dibangkitkan, akan ditanya tentang apa yang kalian lakukan, dan itu semua mudah bagi Allah, tidak sulit. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim jangan mengikuti langkahnya orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan. Yang mengingkari hari kebangkitan. Dan ini di antara ayat dalam surat Qaf ayat ke-11, di antara ayat yang menjelaskan bahwa hari kebangkitan itu adalah sesuatu yang akan terjadi, satu kepastian. Kadzalikal khuruj. Begitu juga kalian nanti akan dibangkitkan dari apa? Dari kubur. Akan dibangkitkan dari kubur. Kadang orang suka ada yang nyeleneh bertanya, kalau orangnya nggak dikubur gimana? Meninggal dia tenggelam, ya. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segalanya, ya. Tapi kalau ditanya bagaimana kebangkitan orang yang tenggelam, Allahu a'lam. Nanti mungkin kita lihat bareng-bareng sebagaimana kata Syekh Al-Fauzan, ya. Jadi ya akan ada hari kebangkitan tersebut. Akan ada hari kebangkitan tersebut, tapi seperti apa Allahu a'lam. Di zaman Nabi pun ada yang orang wafat tenggelam. Ya, tapi enggak ada yang punya pertanyaan nyeleneh kecuali di akhir zaman. Pertanyaan yang enggak mendatangkan manfaat bagi dia. Jadi bedanya para sahabat, para tabi'in dengan umat di zaman sekarang. Kalau orang zaman dahulu itu bertanya sesuatu yang kira-kira mendatangkan manfaat bagi dia, mendatangkan ilmu, menambah ketakwaan dia, tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang banyak muncul pertanyaan itu, bukan itu tujuannya. Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Dan beliau juga Ibnu Qayyim rahimahullah menulis kitab Al-Ma'alim yang mana di dalamnya terdapat permisalan-permisalan yang terdapat di dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian berikutnya adalah ayat ke-12 sampai ke-14. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzdzabat qablahum qaumun Nuh wa ashabur rass wa Thamud wa 'ad wa fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaum Tubba kullun kadzdzaba ar-rusula fa haqqa wa'id."
Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala thumma intaqala subhanahu ila taqririn nubuwah bi ahsani taqririn wa aujazi lafdhin wa ab'adihi an kulli syubhatin wa syak. Fa akhbara annahu arsala ila qaumi Nuh wa 'ad wa Thamud wa qaumi Lut wa qaumi Fir'aun rusulan fakadzabuhum. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan tentang an-nubuwah, kenabian, dengan penetapan yang sangat luar biasa dan dengan lafaz yang sangat terwakili. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada kaumnya Nabi Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud, kaum Lut, kaum Fir'aun, rusulan fakadzabuhum. Dan mereka semua mendustakan para rasul dan nabi tersebut. Fa ahlakahum bi anwa'il halak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun membinasakan mereka dengan segala jenis kebinasaan. Wa saddaqa fihim wa'idahu alladhi aw'adathum bihi rusuluhu in lam yu'minu. Dan membenarkan apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah disampaikan oleh para rasul tersebut jika mereka tidak beriman. Wa hadha taqrirun li nubuwwatihim wa li nubuwwati man akhbara bidzalika min ghairi an yata'allama dzalika min muallimin wala qara'ahu fi kitab. Dan ini adalah bentuk penetapan tentang kenabian mereka dan juga kenabian yang menyampaikan berita tentang mereka yang dipelajari tanpa guru ataupun membaca dari kitab. Jadi Nabi SAW menyampaikan kisah-kisah tersebut padahal tidak ada guru yang mengajarkan ataupun tidak membaca dari kitab. Maka takrir tentang kisah Nabi ini membuktikan, menjelaskan tentang kenabian para nabi tersebut dan bukti tentang kenabian Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kisah-kisah mereka secara rinci tanpa memiliki guru dan tanpa membaca dari kitab. Bal akhbara bihi ikhbaran mufassala mutabiqan lima inda ahlil kitab. Bahkan secara rinci Nabi menjelaskan semuanya dan sesuai dengan kitab-kitab terdahulu. Wala yaridu ala hadha illa su'alul bahti wal mukabarati ala juhdid daruriyat. بأنه لم يكن شيء من ذلك أو أن حوادث الدهر ونكباته وأصابتهم كما أصابت غيرهم وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت مباهت جاحد لما شهد به العيان وتناقلته القرون قرنا بعد قرن فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك والعلماء biladi an-naiyah. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah tidak sedikit ya ikhwah orang-orang yang mengingkari hal ini. Dan pengingkaran mereka terhadap kisah-kisah yang disampaikan oleh Nabi SAW ini pada hakikatnya adalah tentang keangkuhan dan kesombongan mereka untuk menerima kebenaran. Dan ini pendustaan mereka terhadap kebenaran tersebut. Dan pada hakikatnya apa yang mereka ingkari itu sama saja seperti mereka mengingkari sesuatu yang sudah dikenal dari abad ke abad, dari masa ke masa. Baik tentang raja, tentang ulama, tentang negeri ataupun tempat-tempat yang dikenal. Dan pengingkaran semacam ini adalah pengingkaran yang datang dari orang-orang yang sombong yang menunjukkan kejahilan mereka. Jadi di saat mereka mengingkari kisah-kisah ini, menganggap bahwa sama saja di tempat lain juga seperti itu, mereka dihukum, yang lain juga dapat musibah seperti itu bukan hukuman bagi mereka. Ini pengingkaran sesuatu yang tanawal, yang sudah dari masa ke masa disampaikan. Bahkan Allah firmankan dalam Al-Quran, Nabi sabdakan dalam hadis-hadisnya, seperti ibaratnya ada orang yang mengingkari, wah dulu mah manusia pertama bukan Nabi Adam. Tiba-tiba gitu ada orang bicara seperti itu. Kira-kira tuh orang disepakati kegilaannya oleh seluruh manusia tidak? Iya, mengingkari manusia pertama Nabi Adam. Semua mengatakan manusia pertama siapa? Nabi Adam. Jadi ketika seseorang mengingkari sesuatu yang sudah diketahui oleh semua orang dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, ini adalah menunjukkan tentang kesombongan mereka plus kejahilan mereka. Karena kadangkala
untuk menutupi kesombongan seseorang itu harus berpura-pura jahil. Artinya apa? Menentang sesuatu yang benar. Orang menentang kebenaran pertanda dia apa? Jahil kan? Nah, orang ini biasanya menutupi kesombongannya dengan hal tersebut. Dia ingkari kebenaran. Dia nggak mau membenarkan kebenaran. Itu untuk menutupi kesombongannya. Dengan ucapan-ucapan yang bertentangan dengan kebenaran tersebut. Dan semua yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dari kisah para nabi, kemudian juga tentang hukuman yang didapat, itu untuk pembelajaran bagi kita yang masih hidup. Jangan sampai Allah memberikan hukuman kepada kita seperti Allah memberikan hukuman kepada mereka. Jangan sampai kita mendapatkan siksa sebagaimana mereka mendapatkan siksa. Jangan mengklaim bahwa di zaman kita ini maju, kita bisa menangkal segalanya. Lah, tidak bisa. Manusia ini adalah makhluk yang lemah. Sangat lemah. Dia tidak kuasa untuk menahan apapun. Jika dia diperangi, dia berperang melawan Allah, dia nggak akan kuasa untuk melawan peperangan tersebut. Lemah manusia ini. Siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kaum-kaum sebelumnya jauh lebih kuat dari kita. Lihat ke Madain Saleh, bagaimana gunung diukir begitu indahnya saat itu. Allah hancurkan tidak kaum tersebut? Allah hancurkan, Allah binasakan. Bagaimana Allah membinasakan kaum Lut? Karena mereka berhubungan dengan sesama jenis. Allah binasakan mereka. Dengan cara apa? Dihujani dengan batu. Dibanting mereka tuh. Diangkat, dibanting mereka. Allah binasakan mereka. Kenapa? Agar tidak menimbulkan efek buruk bagi orang-orang setelahnya. Nah, banyak di zaman sekarang orang mencontoh perlakuan mereka. Orang mencontoh kelakuan mereka. Banyak umat Nabi Muhammad yang ingin mencontoh kelakuannya Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut. Mereka ingin mencontoh kaumnya Nabi Lut. Mereka enggak baca dalam Al-Quran bagaimana siksaan Allah untuk mereka. Enggak. Hawa nafsunya mengalahkan itu semua. Kelainannya dianggap sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah kelebihan. Dan dia menikmati hal tersebut. Makanya kalau dalam syariat hukuman buat kaum Lut ini diapakan? Tergantung ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Yang rajih itu dikembalikan kepada hakim di daerah negeri setempat. Kalau di Saudi kalau nggak salah dipenggal hukumnya. Kalau di Saudi dipenggal. Kalau di Yaman tuh dilempar dari gedung paling tinggi atau bangunan tertinggi. Tapi dilemparnya kebalik, di kepala duluan yang turun. Terus nanti kalau udah jatuh dilemparin pakai batu. Sebagaimana, ya ini diambil dari apa? Dari hukuman yang Allah berikan kepada siapa? Kaumnya Nabi Lut. Kan dibalikan kemudian dihujani batu. Nah, seperti itulah hukuman kalau di negeri Yaman seperti itu. Di Indonesia belum kelihatan nih hukumannya. Hah? Masih aman. Ya. Makanya bapak-bapak ya, hati-hati ya. Hati-hati. Karena kelainan-kelainan itu kadangkala menyusup di tengah-tengah kajian. Ya. Menyusup di tengah-tengah umat. Dan orang yang sakit zaman sekarang banyak. Sakit banyak. Sakit dengan sakit yang beraneka ragam. Ya. Syahwat yang menyimpang, yang itu banyak. Hati-hati. Ya. Jangan merasa aman. Oh ini mah laki-laki juga. Jangan merasa aman. Akhwat juga sama. Jangan merasa oh ini mah teman perempuan. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Penyimpangan semacam itu terjadi di banyak tempat. Terjadi di banyak tempat. Hati-hati. Berapa banyak orang yang menikah bercerai. Kenapa? Ternyata suaminya homo. Ternyata istrinya lesbian. Itu terjadi di banyak tempat. Bahkan bukan di lingkungan yang jauh dari agama. Di lingkungan orang yang suka ikut kajian sekalipun. Itu sering terjadi. Ya. Penyimpangan kelakuan nih subhanallah. Ya hati-hati. Hati-hati, jangan selalu merasa aman, selalu waspada dalam banyak hal. Begitupun dalam memperhatikan tumbuh kembang anak, kalau ada sesuatu yang kurang tepat, segera untuk diselesaikan. Jangan sampai dibuat berlarut. Ya. Banyak ikhwah juga yang yang mengeluh tentang hal tersebut. Yang mengeluh tentang hal tersebut. Ya. Jadi harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati. Karena penyakitnya kaum Lut ini sekarang Masya Allah menyebar di mana-mana.
Apalagi kalau bapak-bapak punya bentuk badan yang bagus tuh Pak, hati-hati Pak ya, jangan pakai yang merecet-merecet Pak. Jadi kadang saya bersyukur dan saya one pack. Ya. Iya, subhanallah ya. Saya pernah ngobrol sama seorang ibu, saya ini nggak ada game khusus, tempat gym khusus laki-laki gitu. Wah bahaya kalau tempat gym khusus laki-laki katanya. Bahaya sekali. Saya kok bahaya seperti itu? Wah banyak ininya Pak. Orang bilangnya predatornya ya, orang pemangsanya banyak sekali. Oh subhanallah. Bayangkan sampai akhirnya hal tersebut menjadi sesuatu yang subhanallah ya, menakutkan. Menakutkan. Maka hati-hati, jangan merasa aman. Dan kalau ada yang punya penyimpangan semacam itu, ingat itu bukan anugerah, itu penyakit, harus segera diobati. Ya. Itu sesuatu yang harus diobati, jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sepele. Begitu juga yang akhwat dengan akhwat, hati-hati. Ya. Akhwat dengan akhwat juga hati-hati. Ya. Jangan sampai terjadi hal semacam itu. Dan semua kisah para nabi itu ibrah, pelajaran bagi kita. Kita harus hati-hati, jangan sampai melakukan hal yang serupa. Semua dari kisah nabi ke nabi. Kan kita baca misalkan kisah Nabi Lut, bagaimana Allah uji Nabi Lut dengan istri yang durhaka. Pelajaran. Jadi kalau bapak-bapak dapat ujian dari istri, sabar. Nabi Lut pun dapat ujian yang luar biasa. Alhamdulillah istri kita masih muslimah. Nabi Lut diuji dengan istri yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ibu-ibu yang punya suami yang luar biasa, kasarnya misalkan, kezalimannya, ingat bagaimana Asiyah diuji dengan siapa? Firaun. Bagaimana Asiyah dapat melalui itu semua. Walaupun jangan beralasan bahwa nggak apa-apa dong, berarti wanita nikah sama laki-laki kafir, Asiyah aja sama Firaun nikah nggak masalah. Berbeda. Itu syariat di zaman dahulu, bukan di zaman kita. Zaman kita tidak boleh. Tapi lihat kesabaran Asiyah. Nah, suami ibu-ibu masih muslim, maka bersabarlah selama masih mampu untuk bersabar. Ada lihat Allah uji mereka, sabar. Ada yang Allah Subhanahu wa taala uji, Nabi Lut tidak memiliki anak laki-laki, maka yang anaknya perempuan semua sabar. Itu bukan sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Anak wanita adalah anugerah. Nabi Lut dijuluki Abul Banat. Ada orang yang anaknya laki-laki semua, nggak punya anak perempuan, jangan mengeluh. Nabi Ibrahim nggak punya anak perempuan. Ada yang belum punya keturunan, jangan mengeluh. Ya. Nabi Yunus tidak memiliki apa? Keturunan. Nabi Yahya tidak memiliki keturunan. Jadi Allah berikan kisah-kisah tersebut untuk pelajaran bagi kita. Bahwa apa yang belum kita dapat bukan berarti kita ini hina. Kita ini tidak layak. Kita ini tidak ini dan tidak. Cukup introspeksi diri, memperbaiki diri. Apa yang dapat kita lakukan, kita lakukan. Jadi semua kisah para nabi itu ibrah buat kita. Ambil pelajaran dari sana. Ambil pelajaran dari sana. Allah uji Nabi Lut dengan istri yang durhaka, Nabi Nuh dengan istri yang durhaka, Nabi Nuh diuji dengan anak yang durhaka pula. Maka bapak-bapak bersabar ketika mendapati anak yang tidak mau berada dalam ketaatan. Tugas kita adalah menasehati. Ya, tugas kita menasehati. Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala juga berikan ujian dengan orang tua yang menentang dakwahnya. Jadi kalau ada di antara kita yang ketika ikut kajian ditentang oleh orang tuanya, enggak boleh oleh orang tuanya, sabar. Sebagaimana kesabaran Nabi Ibrahim. Jadi jangan hanya kita ketika membaca Al-Quran hanya bacaan semata, tapi ambil ibrah dan pelajaran dari semua. Itu semua untuk menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu dapat mengambil ibrah dan pelajaran dari semua yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita dengarkan. Kemudian insyaallah pekan depan tanggal berapa? Tanggal 2 ya. Tanggal 2 juga insyaallah kita lanjut ada kajian seperti biasa, jadwalnya jam 7 sampai jam 8. Tapi kalau enggak salah pekan depan ada Ustaz Syafiq ngisi ya. Di mana? Taufik. Antum kalau ke sini dulu datang ke sana enggak kebagian di jalan raya nanti. Ya. Apa nanti kalau ada yang mau hadir dulu di sini, ada yang mau langsung ke sana, tafadhalu silakan ya.
Nanti kita kajian normal seperti biasa jam 7 sampai jam 8. Mungkin nggak sampai jam 9 lah, biar antum bisa dapat di dalam. Cuman Anda dengar kemarin ibu-ibu itu mau pada berangkat dari ba'da subuh, mau sholat subuh di sana. Percaya, antum sholat subuh di sana pun udah penuh. Semoga Allah berikan taufik. Berarti kan banyak saudara-saudara kita nih yang cinta terhadap apa? Ilmu, pengen mendengarkan apa? Ilmu. Kita harus bersyukur kepada hal tersebut ya. Semakin banyak kajian, semakin kita syukuri. Alhamdulillah. Dulu mah susah kajian ya. Sekarang Masya Allah fasilitasnya luar biasa. Dan ingat, hari Senin, ba'da maghrib itu nanti ada kajian, tapi di Depok. Ada Syekh dari Yaman, Syekh Abdullah Al-Mar'i, kakak dari Syekh Abdurrahman Al-Mar'i. Syekh Abdullah Al-Mar'i luar biasa. Keilmuan beliau istimewa. Beliau itu sekarang pegang pondok 2 di Yaman, Darul Hadits Fiyush sama Darul Hadits Syahar. Ya, Pak. Kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang punya waktu untuk ikut kajian, beliau nanti mengisi di Depok di Masjid Amwa. Itu ba'da maghrib hari Senin dan ba'da subuh hari Selasa. Jadi mungkin kalau yang kerja di kantor di Jakarta bisa hari Selasa tuh sholat subuhnya di Masjid Amwa Al-Muhajirin wal Ansar di Depok. Rukut, beres dari sana baru ngantor. Kalau ada yang mau datang hari Senin pulang kerja dari Jakarta misalkan ke sana, usahakan untuk hadir. Usahakan untuk hadir di hari Seninnya atau di hari Selasanya. Cuman ya itu, masalahnya di kita itu kalau nggak terkenal orang tidak merasa jadi apa ya? Keilmuan itu patokannya banyak dianggap oleh orang adalah ketenaran. Karena beliau tidak setenar mungkin ulama-ulama yang lain karena jarang muncul di media sosial, tidak ada juga video kajiannya, hanya ada audio kajiannya, sehingga orang banyak di antara kaum muslimin yang tidak apa? Yang tidak mengenalnya, Padahal keilmuan itu patokannya bukan ketenaran. Ketenaran dengan keilmuan adalah sesuatu yang tidak punya korelasi. Ya ada di antara ulama yang tidak dikenal, tapi mereka itu masya Allah tabarakallah keilmuannya, ketawaduannya, ketakwaannya luar biasa. Maka siapa yang punya waktu bisa menghadiri hal tersebut. Ana pernah bertemu beliau dulu di Madinah. Jadi ana sedang sama jamaah beberapa orang Indonesia. Ketemu beliau, ana sapa beliau, Syekh. Lagi ngobrol datang rombongan nih. Kemudian mereka pada salaman. Salamannya pada pakai bahasa Indonesia. Ustaz, bekhair katanya kepada beliau Syekh Abdullah Al-Mar'i ya. Beliau enggak paham bahasa Indonesia, tapi beliau tuh orang tuanya ibunya dari Tegal aslinya. Jadi bisa dinaturalisasi berarti. Jangan cuma pemain bola ya, Syekh. Jadi beliau ibunya dari Tegal, cuman tinggal di Yaman, besar di Yaman. Ulama yang luar biasa, keilmuannya istimewa sekali. Ya cuman ya itu tadi, kurang dikenal oleh kebanyakan kaum muslimin. Maka kalau ada yang punya sempat waktu, tafadhalu untuk hadir hari Senin di Masjid Amwa ba'da maghrib atau hari Selasa ba'da subuh. Ini ada pertanyaan. Bolehkah wanita pada saat sujud sengaja menjadikan jilbabnya untuk alas sujud? Ini juga ada khilaf. Bolehkah menjadikan bagian dari apa yang menempel dengan tubuh kita untuk dijadikan sebagai alas untuk sujud atau menempel dengan sujud? Afdolnya tidak menjadikan hal tersebut sebagai bagian daripada alas untuk sujud. Ya. Jadi bagian yang dijadikan tempat alas untuk sujud adalah yang terpisah dari anggota tubuh, yang terpisah dari anggota tubuh. Nah, ini ada khilaf memang di kalangan para. Makanya ketika seseorang pakai peci pun itu afdolnya untuk sedikit diangkat agar jidatnya itu ketika menempel tidak terhalang oleh apa? Oleh pecinya. Ya, kecuali yang merupakan bagian daripada apa? Aurat, seperti lutut yang memang dia harus tertutupi oleh pakaian. Jadi afdolnya 7 anggota sujud itu ya bisa menempel langsung dengan tempat sujud tanpa terhalang oleh sesuatu yang merupakan pakaian yang menempel dengan tubuh, dengan tubuh. Tetapi apakah tetap sah salatnya? Insyaallah tetap sah. Ya walaupun ada beberapa yang mengatakan tidak sah. Maka kalau Anda lebih condong pada pendapat yang mengatakan tetap sah, tapi afdolnya ya
kita untuk menghindari khilaf yang ada lebih baik mengantisipasi hal tersebut. Jadi bisa kalau pakai peci ya diangkat. Makanya antum pernah lihat gak peci Bangladesh? Peci Bangladesh itu dia seperti ini, tapi ininya dia kebuka. Nah itu tuh tidak sembarangan muncul ide seperti itu gitu. Jadi dia agak begini nih, daerah sininya kebuka dia. Itu karena pendapat tadi. Karena pendapat tadi. Ya. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Dan juga nanti kalau misalkan ada muncul pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa lewat kertas kayak tadi. Apa yang kita tidak bisa jawab, ya kita akan katakan Allahu a'lam. Kita akan coba cari dari referensi-referensinya sampai bisa dijelaskan di dalam kajian. Karena kita semua sama-sama belajar. Kadang ilmu itu didapat dari pertanyaan. Karena mungkin tidak kepikiran oleh kita sebelumnya, tapi ketika ada pertanyaan, oh iya juga ya. Ana juga belum tahu, ana juga tidak tahu. Ya, kita sama-sama belajar semua. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.